Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa menyaksikan video ini. Sebelumnya, kami dari kelas 11 IPA 5 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengerahan dan penindasan persis perlawanan. Ekonomi perang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang menerapkan konsep ekonomi perang. Apa sih yang dimaksud dari ekonomi perang itu? Ekonomi perang berarti segala kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menumpang kegiatan perang. Dalam hal ini, hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Berikut langkah-langkah Jepang di bidang ekonomi. Kebijaksanaan yang dilakukan Jepang di bidang ekonomi di Jawa adalah 1. Peningkatan produksi padi, 2. Wajib serah padi. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi Jepang. 1. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. 2. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. 3. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki, memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. 4. Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. 5. Sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan semakin terasakan, bertambah berat pada saat rakyat juga merasakan penggunaan sandang yang amat memprihatinkan. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang saat menduduki Indonesia mulai membatasi kegiatan pendidikan yang ada di Indonesia. Jepang melakukan pengurangan jumlah sekolah secara drastis. Jumlah sekolah dasar diturunkan dari 21.500 sekolah menjadi hanya 13.500 sekolah saja. Kemudian sekolah lanjutan menurun dari 850 sekolah menjadi 20 sekolah, dan kegiatan perguruan tinggi juga terhenti. Adanya pembatasan kegiatan pendidikan dan memprioritaskan latihan militer. Selain itu, para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Masyarakat harus hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan Jepang. Demi menarik simpati masyarakat Indonesia, Jepang pada mulanya memberlakukan sistem pendidikan yang cukup baik. Akses pendidikan sedikit lebih mudah untuk didapatkan. Tidak ada pembedaan atau diskriminasi dalam pendidikan untuk kaum pria maupun perempuan. Namun, pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan dengan mengurangi jumlah sekolah secara drastis. Pengertian, tujuan, dan dampak bagi rakyat Indonesia. Romusa adalah kata yang berasal dari bahasa Jepang dan memiliki arti serdadu pekerja. Para penjajah membentuk kelompok-kelompok penduduk pribumi dan menjadikan mereka sebagai buruh kasar di bawah kekuasaan Jepang. Romusa adalah pekerjaan yang bersifat sukarela sehingga hanya dilakukan oleh para sukarelawan, seperti pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Tujuan Romusa adalah untuk membuat tempat-tempat pertahanan dan meningkatkan hasil produksi pertanian. Perlakuan penjajah Jepang kepada para Romusa untuk memenuhi tujuannya bahkan lebih keji daripada apa yang terjadi pada para pekerja rodi. Beberapa dampak dari kerja paksa Romusa adalah 1. Kemiskinan yang disebabkan oleh penyerahan wajib padi kepada pemerintah. 2. Kelangkaan bahan pangan. 3. Tingkat kesehatan menurut angka kematian meningkat. Perang melawan sang tirani. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian.
Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh Kempeitai, polisi militer Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para Kempeitai. Para gadis dan perempuan itu disekap dalam kem-kem yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kem-kem itu dapat kita temukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Kondisi itu menambah deretan penderitaan rakyat di bawah kendali penjajah. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian timbul berbagai perlawanan terhadap pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Aceh angkat senjata. Salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh adalah perlawanan rakyat yang terjadi di Chot Plieng yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Chot Plieng, Provinsi Aceh. Karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap Romusa, maka rakyat Chot Plieng melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Chot Plieng untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan pendudukan Jepang. Di Lok Sumawe, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Chot Plieng. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun, Abdul Jalil bergeming dengan ajakan damai itu. Karena Abdul Jalil menolak jalan damai, pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Chot Plieng. Kemudian, pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942. Saat rakyat sedang menjalankan ibadah sholat subuh. Karena diserang, maka rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan. Rakyat dengan persenjataan pedang dan kelewang bertahan bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Serangan tentara Jepang diulang untuk kedua kalinya, tetapi digagalkan oleh rakyat. Kekuatan Jepang semakin ditingkatkan. Kemudian, Jepang melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Chot Plieng. Setelah Jepang membakar masjid, banyak rakyat Abdul Jalil yang terbunuh. Sejarah perlawanan di Singaparna. Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun. Meski relatif singkat, namun negeri matahari terbit berhasil mengubah mimpi buruk menjadi nyata dengan kepemimpinan yang begitu kejam dan merenggut banyak hal dari bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadi pemicu berbagai perlawanan dari rakyat, salah satunya perlawanan Singaparna. Pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, rakyat Indonesia ditorehkan luka yang mendalam akibat kekejaman negara tersebut, di mana mereka memberlakukan kebijakan yang merugikan bahkan menyengsarakan rakyat Indonesia, baik pemberlakuan Romusa atau kerja paksa, memonopoli makanan, pakaian, barang, dan obat-obatan, maupun adanya perbudakan seks. Di samping itu, Jepang juga mengharuskan atau mewajibkan bangsa Indonesia untuk melakukan seikerei. Seikerei adalah tradisi penghormatan kepada Dewa Matahari dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit setiap pagi hari. Kebijakan Jepang tersebut tentu saja ditentang oleh mayoritas bangsa Indonesia, salah satunya Kiai Haji Zainal Mustafa.
seorang pimpinan pesantren di Sukamanah, Jawa Barat, Singaparna, yang menolak dengan tegas tradisi tersebut. Penolakan ini terjadi lantaran beliau menganggap bahwa tradisi Seikerei termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan. Perlawanan di Indramayu. Pada masa pendudukan Jepang, masyarakat Indramayu dipaksa menjadi romusa, bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di Desa Kaplongan pada bulan April 1944. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 30 Juli 1944, terjadi pemberontakan di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Benar. Perlawanan rakyat Indramayu diprakarsai oleh petani dan dipimpin oleh para ulama. Beberapa tokoh Indramayu dalam perlawanan rakyat terhadap Jepang adalah Haji Madrias, Haji Kartiwa, dan Kiai Srengseng. Rakyat Kalimantan angkat senjata. Rakyat Kalimantan juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Hal ini terjadi pada tahun 1940-an di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Jepang pertama kali mendarat di Kalimantan Barat pada Februari 1942. Sekitar 2 tahun kemudian, terjadi pembunuhan massal bermula dari informasi yang diterima pihak Jepang bahwa akan muncul perlawanan. Jepang pun mulai melakukan penangkapan pada tokoh-tokoh masyarakat. Mulai Oktober 1943 sampai Juni 1944, Jepang melakukan eksekusi orang-orang yang ditangkap. Puncaknya terjadi pada 28 Juni 1944 yang kemudian dikenal dengan peristiwa Mandor. Mandor adalah sebuah wilayah kecil yang berjarak sekitar 88 km dari kota Pontianak. Diperkirakan ribuan orang tewas dibantai tentara Jepang dalam periode itu. Di pihak suku Dayak terjadi juga konflik dengan tentara Jepang, konflik dan pembantaian. Akhirnya, pada tahun 1944, orang-orang Dayak di Kalimantan Barat mulai melakukan perlawanan rakyat Kalimantan. Namun sayang, hal itu tidak mengancam kekuasaan Jepang sama sekali. Perlawanan di Irian Barat, yakni penderitaan rakyat Irian Barat akibat kesewenang-wenangan penjajah. Untuk lebih jelasnya, pahami penjelasan berikut ini. Penderitaan rakyat yang terjadi akibat kesewenang-wenangan Jepang menyebabkan rakyat Papua melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat Papua diawali oleh gerakan Koreri yang muncul di Biak. Gerakan ini dipimpin oleh Rum Korem. Berbekal senjata sederhana, rakyat Biak dengan gagah berani bertempur melawan Jepang yang memiliki persenjataan lengkap. Dalam perlawanan ini, rakyat Papua menggunakan strategi gerilya. Perlawanan rakyat Biak meluas ke wilayah Yapen Selatan. Pemimpin perlawanan di Yapen Selatan adalah Silas Papare. Rakyat Yapen Selatan tidak berjuang sendiri. Mereka mendapat bantuan persenjataan dari pasukan sekutu. Oleh karena itu, perlawanan rakyat Yapen Selatan berlangsung cukup sengit. Pemberontakan Peta Blitar 14 Februari 1945.
Pemberontakan peta di Kota Blitar pada 14 Februari 1945 dipimpin oleh Soedanho Suprijadi. Suprijadi dan rekan-rekannya adalah lulusan Angkatan 1 Pendidikan Peta di Bogor. Mereka dikembalikan ke daerah asalnya untuk bertugas di bawah Daidan atau Batalion Blitar. Nurani mereka tersentuh saat melihat penderitaan rakyat Indonesia yang diberlakukan buruk oleh tentara Jepang. Pertemuan rahasia sudah digelar sejak September 1944. Suprijadi merencanakan aksi itu sebagai sebuah revolusi menuju kemerdekaan. 14 Februari 1945 dipilih sebagai waktu yang tepat karena akan ada pertemuan seluruh anggota dan komandan peta di Blitar, sehingga diharapkan anggota-anggota yang lain ikut gabung. Tepat 14 Februari 1945 pukul 03.00 WIB, pasukan peta menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Jepang. Markas Kempetai juga ditembaki senapan mesin. Pemberontakan peta tidak berjalan sesuai rencana. Suprijadi gagal menggerakkan satuan lain untuk memberontak, dan rencana ini pun terbukti telah diketahui oleh pihak Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang mengirimkan pasukan militer untuk memadamkan pemberontakan peta. Sebanyak 78 orang perwira dan prajurit peta ditangkap dan dijebloskan ke penjara untuk kemudian diadili di Jakarta. Sebanyak 6 orang divonis hukuman mati di Ancol pada 16 Mei 1945. 6 orang dipenjara seumur hidup, dan sisanya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan. Akan tetapi, nasib Suprijadi tidak diketahui. Suprijadi menghilang secara misterius. Setelah Indonesia merdeka, sebenarnya Suprijadi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Namun, Suprijadi tidak pernah muncul lagi untuk selama-lamanya. Berikut adalah foto-foto dokumentasi dari perlawanan di Singaparna, perlawanan di Indramayu, dan pengesahan Romusa. Demikianlah penjelasan materi yang dapat kami sampaikan di video ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.